Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan ngasih tutorial tentang cara mendownload Fedora Linux Google Chrome. Kita langsung ke Google Chrome-nya. Lalu ketik Fedora Linux 42. Nah, jika sudah ada, langsung klik saja. Lalu download yang for Intel, download saja. Tunggu sampai selesai. Jika sudah mendownload dan memasang aplikasinya, langsung ke langkah berikutnya. Lalu kita buka VirtualBox, klik new, terus namanya kelompok 3, Fedora, kita next. Jadi base memorinya 8000, terus CPU nya ganti jadi 2. Next. Terus lalu kita ubah jadi 40 GB. Ini. Lalu setelah ini kita masuk ke mode setting. Di sini di menu general kita pilih type-nya kita pilih Linux. Nah, karena kita menginstal Linux Fedora, kita pilih Fedora. Lalu di menu lanjut ke menu sistem, kita pilih di sini printing device, pilih USB tablet. Nah, setelah itu ke menu display, video memorinya kita optimize saja. Setelah itu klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja men-start Fedoranya atau VirtualBox-nya. Nah, di sini kita langsung start Fedora. Di sini kita bisa install. Nah, setelah ini kita menunggu, kita langsung klik saja install Fedora. Untuk di sini kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Di sini kita pilih saja English United States. Setelah itu kita bisa klik next. Di sini kita bisa langsung next saja. Next lagi. Nah, setelah bagian ini kita bisa langsung erase data dan install. Setelah tampilan seperti ini, kita menunggu hingga penginstalan selesai. Nah, setelah penginstalan beres, kita langsung di sini exit to live desktop. Setelah itu, di sini kita langsung restart VirtualBox-nya atau Fedoranya. Klik restart. Jika sudah di restart, langsung ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita ke device, terus ke optical device, terus kita remove si disk from virtual drive-nya. Nah, kita terus cek lagi apakah si device-nya sudah ter-remove. Nah, jika sudah, kita langsung klik ke power of the machine. Nah, langsung kita start lagi. Kita tunggu prosesnya. Kita enter saja.
ini sudah seperti ini. Kita lanjut saja, klik next. Nah, di sini juga untuk keyboardnya kita next lagi. Nah, untuk location service dan automatic problem kita off-kan saja. Lanjut, klik next. Nah, untuk tempat zona kita atau tempat wilayah kita klik cari Jakarta. Nah, kalau sudah ada, kita lanjut klik saja next. Nah, untuk ini kita enable clean party. Selanjutnya klik next. Nah, untuk name-nya terserah. Di sini saya akan menggunakan kelompok 3. Nah, lanjut klik next. Lalu kita buat passwordnya. Nah, setelah memasukkan password, kita klik next. Lalu start using Fedora Linux. Nah, kita skip saja. Nah, penginstalan Fedora di VirtualBox-nya sudah selesai. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 3 untuk penjelasan tentang penginstalan Fedora Linux-nya di VirtualBox. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang Fedora Linux. Di penjelasan kali ini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua sejarah singkat Fedora, yang ketiga edisi Fedora, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Fedora Linux adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan dikembangkan oleh komunitas Fedora dengan dukungan dari Red Hat. Fedora dirancang untuk menghadirkan teknologi terbaru, keamanan tinggi, serta kestabilan sistem, dan sering digunakan oleh pengembang, administrator sistem, serta pengguna yang ingin sistem operasi bebas dan canggih. Saya akan menjelaskan tentang Linux, sejarah singkat Linux Fedora. Nah, Linux Fedora ini memiliki sejarah yang cukup menarik, yang mana dulunya dikenal sebagai Fedora Core. Nah, Fedora Core ini merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikerjakan oleh suatu komunitas bernama Fedora Project yang mendapat dukungan dari perusahaan teknologi bernama Red Hat. Fedora ini awalnya muncul untuk menjadi penerus Red Hat Linux yang saat itu mulai ditinggalkan. Nah, Fedora ini pertama kali rilis pada tahun 2003 dengan nama Fedora Core 1. Dari sana Fedora terus berkembang hingga menjadi salah satu distribusi Linux yang cukup populer. Nah, sampai sekarang Fedora Linux ini sudah mencapai versi ke-35, yang mana setiap versinya itu membawa fitur-fitur baru dan peningkatan-peningkatan, mulai dari dukungan teknologi terbaru, terus tampilan pengguna yang makin menarik, yang makin ramah ya, makin ramah pengguna. Nah, sama sistem keamanan yang lebih ketat. Nah, Fedora versi ke-35 ini rilis pada tahun 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa edisi Fedora, yang dimana ada 6 edisi. Yang pertama, edisi Fedora Workstation, yang dimana edisi ini untuk penggunaan desktop harian. Yang kedua, desktop server. Desktop ini untuk administrator sistem yang membutuhkan server yang kuat dan aman. Yang ketiga ada Fedora IoT, yang dimana diperlukan untuk meningkatkan IoT atau Internet of Things.
Yang keempat, Fedora Server Blue, yang dimana desktop ini berbasis image. Yang kelima, Fedora Core OS, sistem operasi yang menjalankan kontainer secara aman di infrastruktur yang besar. Dan yang keenam, yang terakhir, Fedora Cloud, versi yang ringan dan tepat untuk virtualisasi. Sekian penjelasan Fedora dari saya. Oke, saya akan menjelaskan kelebihan. Ada 3. Yang ke-1, dukungan teknologi terbaru. Fedora selalu memperbarui paket dan aplikasi ke versi terbaru untuk mendukung teknologi terbaru. Hal ini membuat Fedora menjadi sistem operasi yang cocok untuk para pengembang yang memerlukan aplikasi dan teknologi terbaru. Yang kedua, pembaruan rutin. Fedora rutin mengeluarkan pembaruan keamanan dan fitur terbaru sehingga memastikan keamanan sistem operasi dan meningkatkan kinerja sistem operasi. Yang ketiga, stabilitas. Meskipun Fedora menawarkan fitur dan aplikasi terbaru, namun stabil dalam kinerjanya. Pengguna Fedora dapat yakin bahwa sistem operasi mereka berjalan dengan lancar dan stabil. Selanjutnya, kekurangan. Ada 3. Yang ke-1, ketersediaan aplikasi. Meskipun Fedora menawarkan banyak aplikasi, namun tidak semua aplikasi yang tersedia di OS Windows atau Mac OS tersedia di Fedora. Hal ini mungkin menjadi kendala bagi pengguna yang memerlukan aplikasi khusus. Yang kedua, sulit bagi pengguna awam. Fedora memang didesain untuk pengembang dan pengguna tingkat lanjut. Oleh karena itu, bagi pengguna yang baru menggunakan Linux, mungkin akan sulit untuk menggunakannya. Yang ketiga, pembaruan yang sering. Pembaruan yang sering dapat mengganggu pengguna yang membutuhkan waktu lama untuk mengunduh dan memperbarui paket. Baik, kesimpulan dari penjelasan tadi, Fedora Linux adalah distribusi open source yang modern, stabil, dan aman. Dengan berbagai edisi seperti workstation, server, IoT, dan spins yang cocok untuk berbagai kebutuhan dari desktop, harian hingga pengembangan sistem tingkat lanjut. Didukung oleh komunitas aktif dan sponsored hak, Fedora menawarkan teknologi terbaru, keamanan tinggi, dan menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang ingin mendalami Linux secara profesional.